أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kembali Allah taala mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang mulia, yang mana di dalam majelis ini kita berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yang maknanya bahwasanya Allah itu memiliki para malaikat yang di antara tugas para malaikat ini, mereka itu berkeliling untuk mencari di mana ada perkumpulan majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, yang mana kalau mereka mendapati ada majelis seperti itu, ya di sana itu ada orang berzikir kepada Allah, maka kemudian para malaikat ini menyeru, memanggil teman-temannya, mari kemari, ini yang kalian cari. Hingga kemudian para malaikat menaungi mereka dengan sayapnya sampai sepenuh dengan langit dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, padahal Allah Maha mengetahui. Allah bertanya, apa yang diucapkan hamba-hambaku? Maka mereka menjawab bahwasanya mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, memujimu, mengagunkanmu. Dan tentu ini bisa kita laksanakan dalam majlis seperti ini. Dari awal kita memulai majlis dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepadanya. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat mengatakan tidak. Demi Allah mereka tidak melihatku. Bagaimana jika mereka melihatku? Maka kemudian malaikat mengatakan bahwasanya seandainya mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih kuat lagi dalam beribadah kepadamu, lebih banyak mengagungkanmu, lebih banyak memujimu, lebih banyak bertakbir kepadamu. Maka kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka minta kepada aku? Maka kalau kita ditanya, apa yang kita harapkan dari kita hadir majlis seperti ini? Ya, kita minta surga, kan itu ya. Kita berharap nanti kembali ke surga. Maka Allah bertanya, apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? Maka malaikat mengatakan tidak. Demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Adakah di antara kita yang pernah melihat surga para jemaah? Ya, belum pernah kan gitu. Maka Allah bertanya kepada malaikat lagi, bagaimana jika mereka melihat surga? Maka malaikat mengatakan bahwasanya seandainya mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih bersemangat lagi, ya, untuk hadir dalam majelis zikir, hadir dalam majelis ilmu, dan mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi dalam meminta, ya, dan mereka akan lebih kuat lagi rasa rindunya untuk bisa sampai ke surga. Ini kata malaikat. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, mereka ingin berlindung dari apa? Maka malaikat mengatakan mereka ingin berlindung dari neraka-Mu. Tentu kita semuanya ya ingin dilindungi Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita masuk ke neraka. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka?
Malaikat mengatakan, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Lalu Allah bertanya lagi, bagaimana jika mereka melihat neraka? Maka para malaikat pun mengatakan, seandainya mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih keras lagi lari untuk menjauhinya, dan lebih besar pula rasa takut mereka darinya. Maka kemudian setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, ya, aku bersaksi kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka. Maka ini adalah harapan kita semua para jamaah. Kita hadir dalam majlis seperti ini, kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ada salah satu malaikat yang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mereka ada orang yang bukan termasuk golongannya mereka. Maksudnya gimana? Dia datang hanya karena ada keperluan, mungkin pas lewat, mungkin ketemu teman, mungkin apa gitu kan. Bukan orang yang memang niat awalnya untuk hadir dalam majlis itu. Maka kemudian Allah pun berfirman bahwasanya mereka adalah kaum yang teman duduknya itu tidak akan celaka karena mereka. Artinya apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang duduk dalam majlis dzikir atau majlis ilmu seperti ini, ya, meskipun awalnya nggak ada niat, kok moro mungkin sambil nunggu teman atau apa, duduk dalam majlis seperti ini, mereka tetap akan mendapatkan keberkahan dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu rahmat itu meliputi semua yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini. Maka sungguh ini luar biasa para jamaah. Jadi meskipun awalnya kita mungkin nggak niat, awalnya mungkin hanya diajak teman atau apa, tapi karena kita sudah hadir dalam majlis ilmu, maka itu bisa mendatangkan ya keberkahan dan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim para jamaah. Tentu ini hadis yang sahih yang bisa kita percaya bahwasanya demikianlah keadaan kita kalau kita hadir dalam majlis ilmu. Maka ini sungguh luar biasa ya, bahwasanya duduknya kita di majlis seperti ini dinaungi oleh para malaikat, dan kemudian Allah pun ya bangga dengan kita tatkala kita hadir dalam majlis ilmu. Baiklah para jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih mengkaji dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membahas tentang tafsir dari juz Amma. Ya, kita sekarang sampai kepada surat Al-Adiyat. Ya, surat Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Barakallahu lana bima sami'na minal ayatil karim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dari ayat yang kita dengar. Amin. Baiklah para jemaah, dari surat Al-Adiyat ini kita mengambil
faedah ilmu dari apa yang disampaikan oleh Fadil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan kepada kita wal 'adiyati dhabha. Ini adalah bentuk sumpah. Allah bersumpah dengan al-'adiyat. Al-'adiyat ini ya maknanya itu sesuatu yang kencang. Ya. Nah, ini berarti kan sifat gitu kan. Apa yang disifati dari sesuatu yang kencang ini? Maka para ulama ya dalam menafsirkan ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disifati itu adalah unta, gitu kan? Tapi kemudian ya jumhur ulama menyatakan bahwasanya yang disifati adalah kuda perang. Ya, kuda perang. Jadi maknanya bahwasanya demi kuda perang yang berlari kencang, dhabaha ya itu maknanya adalah dengan nafas yang terengah-engah ya, nafasnya itu ya berat, namanya lari kencang ya. Jadi terdengar dari apa dadanya itu suara nafas yang keras ya, gitu ya. Kalau kita lari pun seperti itu, kuda pun demikian. Ya, terdengar suara nafasnya di sana. Jadi di sini Allah mengawali surat ini dengan bersumpah dengan kuda perang. Dan inilah yang dipilih oleh jumhur bahwasanya ini makna yang lebih kuat gitu ya dari ayat ini. Nah, Allah menyatakan al-'adiyat wal 'adiyat demi dari kuda perang yang berlari kencang. Adi ini termasuk isim fa'il ya, yang mana diantara maknanya adalah dia yang berlari dengan bertolak dengan cepat gitu ya, melesat gitu. Dhabha itu adalah tadi sudah kita jelaskan ya, terkait dengan suara deru nafas ketika kuda itu berlari dengan kencang. Lalu Allah mengajukan fal muriyati qadha. Nah, ketika kuda itu berlari dengan kencang, ya biasanya kuda itu kan pakai apa? Pakai sepatu kan gitu ya. Nah, dan di daerah sana, di daerah Arab itu ya banyak medan yang dilewati adalah medan yang berbatu keras gitu. Nah, ketika seperti itu kuda melaju dengan kencang dengan sepatunya yang dari besi itu memukul bebatuan, ya maka di situ kemudian akan terpercik api, ya muncul percikan-percikan api dari benturan antara sepatunya kuda itu dengan batu yang diinjak. Atau juga bisa jadi karena mungkin batu yang diinjak ya berhimpitan atau bergesekan dengan batu yang lainnya, itu juga bisa menghasilkan percikan api. Sehingga di sini maknanya adalah fal muriyati qadha ya, lalu kemudian memercikkan api dengan pukulan kakinya. Sangat mungkin, apalagi ya di daerah padang pasir itu kan, daerah yang panas, maka itu sangat mungkin muncul percikan api ketika kudanya lari dengan kencang. Lalu kemudian Allah melanjutkan fal mughirati subha, yang maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tadi kuda perang yang digunakan untuk berperang gitu kan, lalu berlari dengan kencang sampai kemudian ya pukulan kakinya itu bisa memercikkan api, maka Allah melanjutkan dengan fal mughirati subha, yang maknanya bahwasanya kuda-kuda yang menyerang musuh itu ya digunakan di waktu pagi hari, subuh, di waktu pagi. Kenapa waktu subuh? Ya karena waktu subuh itu waktu yang paling baik untuk menyerang musuh.
Kenapa? Kalau kita lihat para jamaah, orang-orang non-Islam, ya, itu di waktu pagi itu mereka sudah siap beraktivitas atau masih tidur? Ya, kebanyakan masih tidur, jarang mereka yang bangun pagi. Nah, sehingga disitulah kemudian waktu terbaik untuk menyerang musuh di waktu pagi, itu waktu mereka belum siap. Ya, jadi, nah ini sebenarnya juga termasuk kebiasaan yang tidak baik ya, ketika di pagi hari kita tidur. Kalau dalam agama kita, ya kita itu dianjurkan tidur di awal malam, lalu kemudian bangun sepertiga malam dan pagi sudah siap beraktivitas, kan gitu. Adapun kalau orang-orang non-Islam, maka mereka itu malamnya digunakan begadang, larut sampai malam, kemudian paginya tidur. Ya, maka Allah pun mengisyaratkan di sini falbughirati subah. Kuda itu digunakan menyerang musuh ya di waktu pagi, waktu yang terbaik saat orang-orang kafir masih lalai, masih tidur. Dan kalaupun mereka itu terbangun, ya mereka belum siap menghadapi peperangan. Maka Allah memilih waktu ini sebagai waktu terbaik untuk menyerang dengan kuda-kuda yang cepat di waktu pagi hari. Dan ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dahulu Nabi kita Muhammad SAW ketika akan menyerang suatu kampung atau suatu kaum seperti itu, ya mereka akan ketika sudah dekat sana, mereka tunggu, tidak langsung serang di malam harinya, tidak, tapi tunggu pagi dulu. Kalau ternyata di pagi hari di sana terdengar adzan subuh, oh berarti ini kampung Muslim, berarti tidak jadi diserang. Ya. Tapi kalau kemudian tidak ada adzan, ya biasanya di waktu pagi itu kan banyak orang yang masih molor kan gitu ya. Nah, berarti ini adalah ya kampung musuh. Dan kemudian mereka sholat subuh, setelah itu langsung bisa menyerang musuh dalam kondisi mereka belum siap. Yang mana ini juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghazza qauman lam yu'iz hatta yusbih fa in sabiha adzaran amsaka wa illam yasma adzanan aghara. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu apabila menyerang suatu kaum, maka beliau tidak menyerang sampai nunggu pagi dulu. Kalau di pagi harinya mendengar adzan subuh, berarti beliau tidak jadi menyerang. Dan jika kemudian tidak terdengar adzan, maka beliau pun menyerang. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi hadis sahih. Jadi di sini maka Allah mengisyaratkan waktu terbaik adalah falmughirati subah. Waktu terbaik untuk menyerang musuh adalah di waktu pagi. Kalau di kita dikira apa? Serangan fajar ya. Serangan fajar ya. Tapi serangannya untuk apa ini? Ya. Ya memang nyerang musuh ya, menghabisi musuh di sarangnya gitu ya. Serangan fajar ya. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, fa'atharna bihi naq'a. Yang mana ketika kuda tadi menyerang, melesat dengan cepat seperti itu, maka di antara efek yang ditimbulkan itu apa? Yaitu adanya debu-debu yang berterbangan. Fa'asarna bihi naq'a, yaitu yang menimbulkan debu-debu yang berterbangan. Iya, kalau di daerah yang berpasir gitu kan atau berdebu, ya kalau ada yang lewat kan mesti debu-debu itu terbang gitu. Apalagi ini kuda yang berjalan dengan kencang, maka ini lebih banyak lagi debu yang berterbangan. Nah, tadi kudanya berlari sangat cepat, maka juga akan menimbulkan ya debu yang
tebal juga dalam yang berterbangan di tengah-tengah mereka. Fawasatna bihi jam'a. Maka lalu kemudian mereka pasukan berkuda ini tiba-tiba sampai di tengah-tengah kumpulannya musuh. Dan inilah pasukan kaum muslimin. Ya, mereka kalau menyerang itu ya tidak tanggung-tanggung, langsung ke pusat intinya. Di mana musuh itu berlindung di sana, langsung diserang seperti itu. Dan banyak ya dari pasukan-pasukan kaum muslimin yang terkenal dengan yang demikian. Ya, termasuk seperti misalkan sahabat Zubair bin Awam, Tolha, ya, yang lainnya itu kalau sudah maju perang itu langsung menembus ke tengah pertahanan musuh. Tidak takut gitu kan, sampai memporak-porandakan barisan musuh. Sehingga dijuluki mereka itu satu orang nilainya seperti 1000. Ya, saking hebatnya pasukan kaum muslimin. Jadi fawasat Nabi jam sampai di tengah-tengahnya, bukan hanya pinggirannya saja, langsung menembus ke tengah barisan pasukan musuh. Dan terus seperti itulah mereka akan merangsek masuk ke dalam hingga kemudian ya bisa mencapai pusat pertahanan daripada kaum musuh tersebut. Dan ini sifat seperti ini kalau disematkan kepada kuda, ya tentu memang ya kuda ini adalah kuda-kuda pilihan, kuda yang terlatih kan gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kuda itu memang memiliki manfaat dan memiliki kebaikan. Di antaranya ya bisa seperti, dan kuda tidak takut ketika dijadikan kendaraan untuk berperang. Sehingga baginda Nabi SAW itu sampai bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasiha al-khair ila yaumil qiyamah. Jadi kuda itu senantiasa diikat pada ubun-ubunnya itu untuk berada dalam kebaikan sampai hari kiamat. Hadis Bukhari Muslim. Jadi sebenarnya ini bagusnya kuda seperti ini. Kuda itu memang sudah pada dasarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala memang untuk yang membantu kebaikan manusia. Nah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal surat tadi bersumpah dengan kuda-kuda ya yang luar biasa seperti ini, kuda yang bisa melaju dengan kencang menyerang ke pertahanan musuh seperti itu, ya, maka ini menunjukkan bahwasanya kuda itu memiliki kelebihan daripada hewan-hewan yang lain. Di antara kelebihannya bahwasanya kuda itu bisa menerobos pasukan musuh ya tanpa rasa takut, tanpa rasa lelah, tanpa bosan ya, tanpa ragu, terus bisa maju ya seperti keinginan penunggangnya. Nah, lalu pertanyaannya, ketika Allah bersumpah dengan tadi, Allah bersumpah dengan kuda yang melesat dengan kencang seperti itu, ya, sampai kemudian kakinya itu bisa memercikkan api, lalu kemudian menerbangkan debu-debu dan digunakan menyerang musuh di waktu pagi, hingga kemudian sampai ke tengah-tengah barisan musuh. Ini kan suatu peristiwa yang dahsyat gitu ya. Nah, ketika Allah menggambarkan dengan suatu peristiwa yang dahsyat ini, apa yang Allah inginkan ketika membuka surat ini? Maka ini di antara hikmahnya, kalau kita mendengar cerita yang wah gitu kan, mesti kan menggugah perhatian kita. Kan gitu. Ada pertempuran sengit yang luar biasa, gitu kan? Dan maka kemudian menjadi kita perhatian dengan apa yang diceritakan itu. Nah, demikian dalam surat ini Allah mengawali dengan sumpahnya kepada kuda yang luar biasa dalam medan peperangan. Lalu setelah itu apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala? Allah melanjutkan suratnya dengan innal insana li rabbihi lakanud. Allah menjelaskan sungguh semua manusia itu kepada Tuhannya itu benar-benar mereka ingkar. Ya, Allah menyebutkan di sini dengan al-insan. Kata insan di sini
Ada bentuk jenis, jadi semua manusia, dan ditambahkan dengan alif lam maknanya istighraq, keseluruhan manusia. Jadi pada dasarnya semua manusia itu ingkar kepada Tuhannya. Kata kadun itu maknanya adalah kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, misalkan Allah berfirman di sana, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada gunung, menawarkan amanah kepada bumi, gak sanggup. Akan tapi kemudian manusia yang sanggup menerima amanah itu. Maka Allah menyatakan bahwasanya ketika manusia memikul amanah itu, Allah menyatakan manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Ya, karena kebanyakan manusia seperti ini. Sehingga di ayat ini para jemaah, ketika Allah menyebutkan bahwasanya semua manusia itu, ya, mereka itu dalam keadaan ingkar kepada Tuhannya, maka ini adalah maknanya umum seperti itu. Hukum tabiat asal manusia ya seperti itu. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya hidayah, ya, manusia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan cenderung kepada kekufuran. Meskipun dalam diri manusia itu ada fitrah, kan gitu ya. Mereka memiliki fitrah, tetapi mereka juga memiliki hawa nafsu. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan cenderung manusia itu kepada fujurnya dulu. Makanya dibutuhkan yang namanya hidayah. Dan dari mana kita dapat hidayah? Ya dari belajar, dari ngaji. Dari sini kita dapat hidayah bagaimana seharusnya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi hamba yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar kita mengetahui bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita itu sangat banyak. Allah memberikan rezeki kepada kita itu sangat banyak. Tapi kalau tanpa hidayah, apa yang terjadi? Semakin banyaknya rezeki yang mereka terima, maka mereka semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betapa banyak para jamaah manusia itu yang memiliki harta, tapi justru mereka lebih merusak karena mereka punya harta. Jadi orang yang kufur, ya, kalau dia pegang harta, maka harta itu jauh lebih merusak daripada orang yang nggak punya. Ya, contohnya misalkan ya seperti sekarang yang belum selesai, misalkan seperti Israel, yang mereka itu didukung Amerika dan sekutunya gitu kan. Dengan segala kekuatan, dengan segala harta yang mereka miliki, mereka merusaknya luar biasa. Negara Palestina dihabisin seperti ini, ya. Maka ini lebih merusak kalau memang mereka diberi ya harta, diberikan rezeki, tapi tidak syukur, maka jatuhnya itu lebih merusak. Dan dalam kondisi seperti ini, Allah nyatakan wa indahu ala dzalika lasyahid. Dalam hal seperti ini, wa indahu, ini para ulama ahli tafsir memiliki dua makna. Indahu di sini bisa kembali kepada Allah, dan indahu ini juga bisa kembali kepada manusia. Artinya apa? Artinya kalau kembali kepada Allah berarti Allah menyaksikan semua perbuatan kekufuran manusia itu. Semua perbuatan merusak dilakukan manusia itu Allah melihatnya. Kalau wa innahu tadi maknanya kembali kepada manusia, artinya apa? Artinya manusia itu juga bisa menjadi saksi atas diri mereka sendiri terhadap semua kekufuran yang telah mereka lakukan selama di dunia ini. Maka dari ayat ini para jamaah, kedua makna tersebut bisa digunakan. Jadi mencakup kedua-duanya dalam memahami hal ini. Jadi Allah yang menyaksikan perbuatan mereka,
Dan juga mereka nanti dari kiamat juga menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan selama di dunia. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi nanti pada hari kiamat, ketika lidah mereka, tangan mereka, kaki mereka itu semuanya menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwasanya yang akan menjadi saksi adalah bumi yang kita pijak itu akan menjadi saksi juga. Jadi ayat ini surat An-Nur ayat 24 ini menjelaskan kepada kita bahwasanya lisan, ya, tangan, kaki ini juga akan menjadi saksi nanti terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia. Jadi wa innahu ala dzalika lasyahid. Lalu Allah melanjutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu, ya, terhadap hartanya itu sangat-sangat mencintai. Ya, tentunya ini manusia yang kufur. Mereka sangat cinta kepada hartanya. Para jemaah, al-khair di sini maknanya adalah harta, ya. Dan kalau kita lihat, ya, sejatinya sifat manusia itu mereka memang cinta kepada harta. Akan tetapi tingkat kecintaannya itu berbeda-beda. Ada manusia, ya, dalam hidupnya memang butuh kepada harta, kan itu. Ada yang cinta harta itu sekedar kebutuhannya saja. Ada pun selebihnya dia bisa bagi kepada orang-orang lain. Tapi ada juga orang-orang yang mereka itu amat bakhil. Mereka punya harta, tapi sama sekali nggak mau berbagi. Mereka dikatakan dalam ayat ini amat cinta, lasyadid, benar-benar kuat cintanya kepada harta itu. Sehingga harta hanya digunakan untuk kesenangan dia sendiri, tidak mau berbagi kepada orang lain. Sampai kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Fajr yang lalu, Allah menyatakan di sana wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan mereka itu benar-benar mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Oleh karena para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak ya, kita dalam hidup ini memang butuh yang namanya harta. Dan kita senang kalau kita memiliki harta. Tetapi tentu jangan sampai kesenangan kita kepada harta itu termasuk kesenangan yang berlebihan. Kalau memang sudah cukup kebutuhan kita, maka kita bisa berbagi kepada yang lain. Atau kita manfaatkan untuk yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah menjadi harta yang bermanfaat. Maka kalau seperti itu keadaan kebanyakan manusia para jamaah, ya tadi Allah sebutkan itu kebanyakan manusia kecuali yang mendapatkan hidayah. Maka Allah mengingatkan manusia terhadap sebuah hakikat. Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah mereka itu tidak mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan? Artinya apa? Nanti peristiwa di hari kiamat, semua yang sudah mati, yang sudah dikubur itu akan bangkit kembali, akan hidup kembali. Ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama semua binasa, tiupan yang kedua semua manusia bangkit kembali. Bangkit dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap kepada Rabb semesta alam. Sehingga Allah nyatakan dalam surat Yasin, ya, ikanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Jadi itu hanya satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah bisa
ya membangkitkan orang-orang yang mati seperti itu, maka Allah juga mengingatkan kepada kita wa hussila ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada. Para jamaah, mungkin kita ya mengira bahwasanya apa yang kita rahasiakan itu tidak akan pernah ada yang tahu. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang kita sembunyikan dalam hati kita, semua yang kita rahasiakan dalam dada kita, nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih itu? Ya seperti niat. Kita mungkin hadir di sini niatnya berbeda-beda kan gitu kan. Juga misalkan terhadap keyakinan, keimanan satu orang dan yang lain beda-beda. Ya, termasuk juga semua amalan hati, tawakal, khauf, roja, rasa takut, rasa berharap, rasa cinta dan lain sebagainya, itu semuanya ada di hati. Maka itu nanti akan ditampakkan di hari kiamat. Yauma tublas sarair fabalahu biquwwati wala nasir. Pada hari segala rahasia itu akan ditampakkan, ya, maka sekalian tidak ada lagi bagi manusia itu suatu kekuatan untuk berbohong, dan tidak ada pula penolong. Kalau di dunia ini para jamaah, kita memperlakukan orang itu sesuai dengan zahirnya yang kita lihat. Kalau dia zahirnya ya orang Islam, ya kita akui sebagai orang Islam, kan gitu. Zahirnya, kita tidak menghubungi dengan batinnya kan gitu. Sehingga orang-orang munafik tetap dianggap sebagai orang Islam, meskipun dalam hati mereka itu adalah penuh dengan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti di akhirat yang berlaku itu adalah apa yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi hukum di akhirat diputuskan ya berdasarkan apa yang tersembunyi dalam hati. Maka oleh karena itu para jamaah, kalau sekarang kita berbuat atau beramal di dunia ini, maka perhatikanlah niat kita itu sudah benar ataukah belum. Karena nanti itu akan menjadi ya sandaran hukum di akhirat adalah sesuai dengan apa yang kita niatkan dalam hati kita. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu benar-benar maha mengetahui keadaan mereka. Jadi sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui keadaan para hambanya. Dan tentu bahwasanya ilmunya Allah itu adalah ilmu yang luar biasa. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ya, dari surat yang singkat ini kita bisa mendapat pelajaran yang penting, bahwasanya yang utama yang harus kita perhatikan ya, di saat manusia itu banyak yang mereka itu ya lalai, banyak manusia itu yang mereka itu kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tentunya harus menjadi orang-orang yang mengikuti hidayah untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pandai bersyukur itu banyak atau sedikit para jemaah? Orang yang pandai bersyukur itu banyak atau sedikit? Sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dinas dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan amat sedikit di antara hambaku itu yang pandai bersyukur. Ya, maka dari situ ya kita harus ya berusaha menjadi golongan yang sedikit tersebut. Lalu kemudian faedah yang bisa kita ambil dari surat ini juga bahwasanya ya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menjadikan manusia itu makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi ini,
lalu kemudian mereka akan mendapatkan ujian. Ya tentu bahwasanya kita harus pandai-pandai menjaga ya sifat kita untuk tetap sesuai dengan fitrah dan menghindari sifat-sifat yang tercela. Lalu kemudian dari surat ini ya kita juga bisa menambah keimanan kita kepada adanya hari kebangkitan. Setelah kita mati, semua kita akan dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya para jamaah bahwasanya inti dari apa yang kita lakukan di dunia ini adalah berdasarkan sesuai dengan hati kita. Ya, kalau hati kita baik, maka insya Allah anggota badan kita juga baik. Kalau hati kita rusak, maka itu juga akan merusak seluruh anggota badan kita. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para jamaah sekalian. Dan kita coba dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد